ke nomor 6. Not all people understand that every country is having its own unique culture and tradition. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, is having. Harusnya menjadi has. Kenapa? Ini terkait dengan materi simple present. Nah, fungsi dari tensi simple present yaitu pertama, menyatakan rutinitas atau suatu hal yang terjadwal. Kedua, menyatakan suatu peristiwa alamiah dan bersifat umum atau telah diketahui semua orang atau fakta ini. Yang ketiga adalah menyatakan suatu perintah atau permintaan. Kita kembali kepada soal. Not all people understand. Tidak semua orang memahami. Nah, kata understand di sini sudah benar. Kenapa? Not all people, tidak semua orang. Ini dianggap jamak, plural. Tidak semua orang itu bisa beberapa orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nah, tergantung jumlah realnya berapa. Umumnya lebih dari 1, karena tidak semua orang. Tidak semua orang understand. Nah, karena plural, kita benar menggunakan understand tanpa ada imbuhan s atau is. Tidak semua orang memahami that every country, bahwa setiap negara is having. Nah, kita tidak tepat menggunakan bentuk present continuous dalam hal ini karena ini menyatakan culture and tradition. Ini menyatakan fakta atau kebenaran umum. Harusnya tidak bisa menggunakan bentuk continuous, harus menggunakan bentuk simple, yaitu simple present. Has its own unique culture and tradition. Bahwa setiap negara memiliki budaya dan tradisi uniknya sendiri, seperti itu. Ini terkait dengan pola kalimat simple present, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Ini bisa dipahami sendiri ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C, has. Has di sini sebagai verb ya, verb 1, artinya punya. Ini untuk singular noun. Singular noun. Karena ada subjek every country, tunggal, setiap negara, every country has its own unique culture and tradition, seperti itu. Terus kita lanjut nomor 7. Although she has a strong desire to be a singer, Rani's voice sounds horribly to everyone who hears her singing. Walaupun dia memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi, suara Rani sounds kedengarannya horribly to everyone, terhadap setiap orang yang mendengarkan nyanyiannya. Ini jawabannya adalah yang B. Harusnya menjadi horrible. Horrible. Horrible di sini artinya buruk atau ngeri. Kalau dalam suara itu buruk. Nah, horrible di sini sebagai adjective. Kenapa jawabannya yang ini? Ini terkait dengan materi linking verbs. Linking verbs itu adalah kata kerja statis yang mendeskripsikan situasi atau kondisi subjeknya. Linking verbs selalu bersifat intransitif karena tidak ada objek langsung yang menerima tindakannya. Nah, linking verb itu diikuti oleh noun, adjective, dan adverb. Umumnya, linking verb diikuti oleh adjective atau kata sifat. Nah, ini pengertian lainnya. A linking verb links, menghubungkan, or connects, atau menyatukan the subject to the predicate, subjek ke predikat. Dia menghubungkan subjek dan predikat, itu linking verb. It doesn't show action. Ini tidak menunjukkan sebuah aksi. Nah, jadi bisa dibilang linking verb itu kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif di sini maksudnya adalah kata kerja di mana si subjek tidak melakukan kegiatan atau aktivitas secara aktif atau bergerak. Nah, melainkan pasif. Itu namanya linking verb. Contoh, sound. Sound ini artinya kedengarannya. Become di sini menjadi, sama saja dengan be. Appear, ini muncul. Act di sini bisa beraksi, grow tumbuh, seem kelihatannya, taste rasanya, remain turn di sini sama saja berubah. Look kelihatannya, feel rasanya, smell baunya, proof
dan lain sebagainya, diikuti oleh noun, adjective, dan adverb. Nah, kita kembali ke soalnya. Walaupun dia memiliki hasrat atau keinginan yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi, Rani's voice, suara Rani, kedengarannya buruk to everyone, terhadap atau untuk setiap orang yang mendengarkan nyanyiannya. Jadi, harusnya setelah kata sounds itu diikuti oleh adjective. Horribly di sini sebagai adverb ya, bukan adjective. Makanya salah. Jawabannya adalah horrible, seperti itu. Nah, pembahasan nomor 8. Pandas live in coniferous forests, eat bamboo shoots and leaves fast, and spending about 12 hours a day eating. Panda-panda live, tinggal atau hidup di coniferous forest, di hutan pohon jarum, eat bamboo shoots, memakan tunas bambu, and leaves, dan daun-daun, fast, dengan cepat, and spending, menghabiskan about 12 hours a day, 12 jam sehari eating, untuk makan. Nah, jawabannya adalah yang C, spending. Harusnya menjadi spend. Ini terkait dengan materi parallelism, sama seperti soal sebelumnya. Kenapa? Di sini pandas live, di sini ada verb 1. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda koma, terus diikuti oleh verb 1 lagi, yaitu eat. Dan dihubungkan dengan kata hubung and, harusnya di sini diikuti oleh verb 1 lagi, yaitu spend. Spend about 12 hours a day eating. Seperti itu. Nah, terus kenapa yang B fast benar? Nah, fast di sini itu sebagai adverb of manner, kata keterangan cara. Artinya dengan cepat. Ada beberapa kata kerja tertentu yang mana adverb of manner-nya tidak perlu ditambah ly di belakangnya. Contoh seperti fast, terus hard, terus well, terus high, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu, tidak ada fastly, hardly, wellly, highly, itu tidak ada, melainkan cukup fast, hard, well, high, etc. Jadi di sini sudah benar ya yang B, fast, dengan cepat. Nah, ada lain sinonimnya dari fast, yaitu quick. Itu bisa, contoh quickly, dengan cepat, ini sama, tapi ini bisa ditambahi ly di belakang, quickly, seperti itu. Jadi seperti itu ya pembahasannya, yaitu subject plus verb 1, verb 1, and verb 1. Ini paralel, sama. So the best answer is C. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya pembahasan nomor 9. Neither of those people understand the importance and the risk of this project. Nah, jawabannya adalah yang B, understands. Harusnya menjadi understands ditambah S, understands. Kenapa? Karena ini merupakan materi subject verb agreement, penyesuaian subjek dan predikat di dalam suatu kalimat. Ini terkait dengan penggunaan neither of. Neither of artinya tidak satu pun dari bla bla bla. Neither of plus plural noun itu selalu dianggap tunggal atau singular. Nah, bentuk ini digunakan untuk menjelaskan bahwa si subjek tidak terlibat suatu aktivitas atau kondisi apapun di dalam sebuah kalimat, atau menyatakan bentuk negasi atau pengingkaran. Contoh, neither of the candidates is a good option. Di sini, meskipun jamak candidates tetap menggunakan to be is, karena ini merupakan bentuk negasi atau pengingkaran. Artinya, tidak satu pun dari kandidat-kandidat itu adalah sebuah opsi yang bagus. Selanjutnya nomor 2, neither of the speakers has arrived yet. Tidak satu pun dari speakers, pembicara-pembicara itu. Nah,
ini menggunakan predikat has atau auxiliary verb has karena dianggap tunggal. Tidak satu pun dari pembicara-pembicara itu has arrived yet, tiba. Jadi tidak ada yang tiba, kayak gitu. Selanjutnya nomor 3, neither of these jackets is mine. Tidak satu pun dari jaket-jaket ini adalah milikku. Nah, ini juga bentuk pengingkaran bahwa nggak ada dari semua jaket ini yang merupakan milikku. Jadi dianggap tunggal, singular, seperti itu. Nah, apabila kembali ke soal, neither of those people, tidak satu pun dari orang-orang itu understand. Harusnya ini understands ditambah s karena dianggap tunggal. Ini dianggap tunggal, singular. Nah, diikuti oleh verb 1 plus s atau is. Tidak satu pun dari orang-orang itu memahami pentingnya dan resikonya dari proyek ini. Seperti itu. Nah, kita membahas soal terakhir nomor 10. His mother explicitly told he not to go out to the river by himself, but he didn't listen. Nah, ibunya secara eksplisit atau jelas told he, memberitahu dia not to go out, untuk tidak keluar ke sungai atau tidak pergi ke sungai by himself, sendirian. Tapi dia tidak mendengarkan. Nah, ini jawabannya adalah yang B. He di sini diganti menjadi him. Nah, kita tidak bisa menempatkan he di sini. Tidak bisa menempatkan he setelah predikat karena he itu merupakan subjective pronoun. Contohnya ada di sini. Nah, harusnya kita setelah predikat membutuhkan objek, yaitu objek pronouns. Itu seperti him. Harusnya diganti menjadi him. Kan di sini sudah ada subjek. Ada subjek, ada predikat. Nah, kita tinggal butuh objek. Objeknya itu him. He tidak bisa sebagai objek ya. Yang bisa itu him. Ibunya secara eksplisit memberitahu dia untuk tidak pergi ke sungai sendirian, tapi dia tidak mendengarkan. Nah, seperti itu. Ini mudah ya, terkait dengan materi objective pronouns. Jawabannya adalah yang B, harusnya diganti him. Nah, apa sih subjek dan objek pronoun? Subjek pronoun itu merupakan doer. Doer di sini sebagai pelaku. Contohnya, I, you, he, she, it, they, we. Biasanya terletak di awal kalimat. Terus diikuti oleh verb atau predikat. Ini predikat. Dan diikuti oleh receiver. Receiver ini penerima atau objek. Itu seperti me, you, him, her, it, them, us. Contoh, John eats pizza. John di sini sebagai subjek, it sebagai predikat, pizza sebagai objek. John makan pizza. Contoh, the dog bites a man. The dog sebagai subjek, bites-nya sebagai predikat, a man sebagai objek. Nah, penggantinya atau pronoun John itu kan laki-laki, itu penggantinya he. Terus pizza itu kan benda, itu penggantinya it. Terus the dog itu kan hewan itu pronounnya kata gantinya it. Sedangkan a man, seorang pria, itu kan laki-laki, itu penggantinya him, objeknya him. Seperti itu. Jadi nomor 10 sudah jelas ya, jawabannya yang B. He harusnya diganti him. Oke, semoga kalian paham. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-temannya. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat. Oke, terima kasih and see you. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching.